warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Safarianti, SAMB 083320180161. Prodi Agribisnis angkatan 2018 kelas C3 Ekonomi Kelembagaan. Baik, langsung saja. Dalam pemahaman ekonomi kelembagaan, pasar digambarkan sebagai tempat terjadinya interaksi kompleks yang melibatkan berbagai institusi lembaga, baik formal maupun non-formal, seperti individu, perusahaan swasta, pemerintah pusat. Transaksi yang terjadi di pasar bukan hanya dilihat sebagai kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, namun ada hal lain yang lebih kompleks. Ilmu ekonomi kelembagaan sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga muncul istilah ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seseorang yang bernama Thorstein Vogler. Dia adalah ekonomi sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi klasik yang cenderung statis. Beliau berpikir bahwa manusia sebagai pembuat keputusan dalam ekonomi, juga motif ekonomi yang melatar belakang setiap kegiatan adalah tidak sepenuhnya benar. Sebagai sosiolog, ia justru berpikir bahwa manusialah yang terpengaruh oleh faktor lingkungan seperti adanya istiadat dan lembaga-lembaga tertentu. Vogler juga tidak menyetujui asumsi dasar ekonomi klasik dan juga ekonomi klasik yang menyatakan bahwa satu, setiap aktivitas manusia berdasarkan pertimbangan sesungguhnya. Dua, manusia selalu mendahulukan kepentingan sendiri. Tiga, adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. Empat, hak milik pribadi merupakan suatu keharusan. Dan lima, teori ekonomi klasik melihat faktor-faktor lain seperti sejarah, sosial, kelembagaan dalam membangun strukturnya. Selain itu, Vogler juga memberikan kritik terhadap asumsi dasar teori tersebut. Benar-benar memang jika manusia merupakan makhluk rasional, namun yang sebenarnya tidak diperhatikan oleh teori ekonomi klasik adalah manusia juga makhluk emosional yang berperasaan, selera, nilai dan kecenderungan atau insting yang sudah memiliki budaya. Emosi atau perasaan yang tampak dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga terkadang aksi yang mereka lakukan tidak melakukan rasional. Sebelum transaksi terjadi, biasanya pelaku ekonomi atau manusia dihadapkan pada kebijakan ekonomi, pilihan-pilihan yang ternyata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, dan teknologi. Faktor seperti lingkungan dapat pada kebijakan ekonomi, pilihan-pilihan yang ternyata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, dan teknologi. Faktor seperti lingkungan ini dapat digolongkan ke dalam faktor sosial dan tampak hal-hal seperti sosial. Sejarah dan kelembagaan menjadi komponen yang terlepas dari ekonomi yang baik. Dari uraian di atas adalah sosial merupakan salah satu perekonomian. Perkembangan dari ekonomi juga memiliki dampak pengaruh dari keadaan sosial, diikuti dengan kelembagaan yang melingkupinya. Dalam kelembagaan tertentu ternyata selalu dapat mengindikasikan perkembangan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun mazhab ekonomi kelembagaan baru yang dipelopori oleh Oliver Williamson, pemahaman ini sebenarnya berasal dari dua artikel yang ditulis oleh Ronald Coase yang berjudul The Nature of Firm tahun 1937 dan The Problem of Social Cost 1960. Dalam ilmu ekonomi kelembagaan baru, sudut pandang ekonomi diarahkan menjadi terfokus pada norma dan hukum sosial dan hukum yang merupakan institusi yang mengembangkan aktivitas ekonomi dengan analisa yang telah jauh-jauh dilakukan sebelumnya tentang ekonomi kelembagaan dan ekonomi neoklasik. Dapat kita lihat bahwa ekonomi kelembagaan dan mencoba untuk diperluas langkahnya, menambahkan aspek-aspek yang sekiranya belum dijelaskan dalam ekonomi neoklasik. Mazhab ekonomi kelembagaan baru menjelaskan kelemahan yang ada dalam pemahaman ekonomi neoklasik seperti satu, pasar dapat berjalan dalam sempurna tanpa biaya karena informasi terlalu tersebar luas dan merata, sehingga pembeli atau barang dan jasa akan membelinya. Dua, persaingan berjalan dengan sempurna sehingga produsen barang dan jasa dapat menekan harga barang atau jasa diperjualbelikan hingga dapat menjadi murah. Tiga, transaksi tanpa adanya biaya
4. Penegakan hak integritas properti tidak memerlukan biaya. Dan 5. Mekanisme pasar mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti kasus eksternalitas sumber daya bersama dan barang publik. Tidak hanya mengkritisi kelemahan mazhab ekonomi neoklasik, para ekonom pendukung dan pengikut mazhab ekonomi kelembagaan baru juga memberikan perspektif baru yang berhubungan dengan masalah-masalah di atas, seperti 1. Pasar yang membutuhkan biaya agar dapat berjalan karena pada dasarnya informasi sifatnya asimetris. 2. Persaingan yang tidak dapat berjalan dengan sempurna karena ketersediaan informasi dan penguasaan sumber daya. 3. Tidak ada transaksi, tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi lahir, sekalipun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu melalui perkembangan pemikiran ekonomi di era Yunani kuno sampai sekarang. Aristoteles 350 sebelum Masehi adalah dapat dianggap yang pertama memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tukar barang atau jasa. Biasa disebut transaksi ekonomi dan membedakan antara yang bersifat natural atau unnatural. Namun, terdapat beberapa penyakit yang menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi dimulai sejak mazhab Fisiokrat atau mazhab klasik pada pertengahan abad ke-18, di mana pada mazhab tersebut seperti Francois Quesnay dan dalam tabel ekonomik kurang lebih pada tahun 1750 sudah menguraikan hubungan sederhana antara supply dan demand. Mereka memandang hidup ekonomi sebagai salah satu sistem yang sudah ditentukan dan diatur oleh hukumnya sendiri. Dari dasar pemikiran tersebut, maka mazhab Fisiokrat beralasan bahwa mereka sebagai awal dari kelahiran ilmu ekonomi. Perkembangan sejarah pemikiran kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga para peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2006 yaitu Edmund Phelps. Secara umum, perkembangan ilmu ekonomi di kelompok berdasarkan aliran pemikiran atau mazhab dengan tokohnya yaitu mazhab merkantilisme, mazhab Fisiokrat, mazhab klasik, mazhab sosialis, mazhab historis, mazhab marginalis, mazhab institusionalis, mazhab Keynes, mazhab Chicago. Pemikiran ekonomi masa praklasik, pemikiran ekonomi atau masa praklasik memiliki dua karakteristik. Yang pertama bersifat mitopoik, yaitu pemikiran yang melibatkan dewa, atau antropomorfik, yaitu pemikiran ekonomi yang masih melibatkan roh. Kedua, bersifat keagamaan yang lebih mengutamakan aturan-aturan moral dalam aktivitas ekonomi. Sebelum masa ekonomi modern atau disebut masa praklasik, terdapat beberapa tahap perkembangan ekonomi seperti zaman Yunani kuno, skolastik, neokatolisme, dan Fisiokrat. Pemikiran ekonomi masa Yunani kuno ada beberapa konsep ekonomi yang berkembang pada saat itu, yaitu pertanian merupakan dasar perekonomian. Pentingnya aktivitas ekonomi dilakukan dengan arif dan bijaksana. Tata dan perilaku ekonomi berkaitan dengan bantuan sosial di mana kegiatan tersebut berlangsung. Produksi dan barter dibenarkan hanya untuk tujuan ekonomi produk. Distribusi dan barter barang jasa hendaknya diatur secara adil. Konsep ekonominya berdasarkan ajaran kitab suci bahwa cinta dan uang adalah akar dari segala kejahatan. Adapun tokoh-tokoh dari masa Yunani kuno yaitu Plato, Aristoteles, Xenophon, dan lanjut perkembangan ekonomi kaum skolastik mulai akhir zaman. Sejarah filsafat klasik dimulai di zaman skolastik selama abad ke-5 sampai abad ke-9 di Eropa mulai menunjukkan perpindahan susuhan dari Eropa baru menyebabkan suku Jerman terpaksa pindah. Terjadi selama berabad-abad sehingga pemikiran fisiologis berkembang. Nama Sokrates sebenarnya merupakan nama untuk para filsafat pada abad pertengahan 500 sampai 1500. Pada umumnya sejarah filsafat pemikiran pada abad pertengahan dibagi menjadi tiga periode diawali pada zaman skolastik, kemudian zaman kejayaan skolastik, dan akhir skolastik. Ajaran skolastik sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, di mana perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Ciri utama kaum skolastik
Augustinus dan Thomas Aquinas.